saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dengan dikeluarkannya Perpu yang dikenal dengan nama Perpu Kebiri ini, pelaku kejahatan seksual anak akan mendapatkan hukuman berat. Akankah penerapan hukuman kebiri kimia hingga pidana mati bagi pelaku kejahatan seksual akan langsung berdampak signifikan menimbulkan efek jera sehingga mampu menekan angka kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Putu Elvina dan Kepala Biro Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasan SH. Selamat malam Ibu Putu dan Pak Hasan. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ya, sebelum kita berbincang, ada informasi sejenak Ibu dan Bapak. Presiden Joko Widodo kemarin telah menandatangani Perpu Kejahatan Seksual Anak yang isinya memberikan penambahan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perpu yang dikenal dengan nama Perpu Kebiri ini dikeluarkan untuk memberikan rasa aman bagi anak-anak terhadap ancaman kejahatan seksual. Dalam Perpu ini, pelaku kejahatan seksual anak akan mendapatkan hukuman berat. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang telah merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta kejahatan yang telah mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Untuk itu, ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu. Saya ingin memberikan catatan mengenai pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku. Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Penambahan pasal-pasal tersebut akan memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku yang masih di bawah umur akan... Mulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, sebuah hukuman diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga efek gentar atau efek deterrence bagi publik secara umum. Nah, apakah Anda melihat Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah memiliki efek-efek tersebut, efek jera dan juga efek gentar? Ya, menurut hemat kami hukuman yang diberikan hukuman berupa baik itu hukuman pokok, dana pokok maupun tindakan, kemudian juga ada hukuman tambahan, 3 hukuman yang harus mungkin bisa dikenakan kepada pelaku itu adalah suatu hal yang menurut hemat kami cukup baik. Artinya kalau kemarin hanya diberikan sanksi pidana pokoknya aja, tapi sekarang ada tambahan 2 tambahan hukuman, beberapa hukuman tambahan seperti dipublikasikan identitas pelaku, kemudian ada hukuman tambahan lagi berupa tindakan seperti
pengebirian, kemudian juga ada penggunaan alat elektronik untuk mengetahui identitas pelaku, dan rehabilitasi ini juga menjadi suatu tolak ukur mungkin ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya hukuman yang berat ini nanti juga akan memberikan sanksi, ya, memberikan efek jera. Apalagi hukuman pidana pokoknya kalau kemarin itu sampai paling tinggi 15 tahun, sekarang kan bisa sampai hukuman mati, hukuman seumur hidup, ya, di samping juga hukuman dendanya. Mudah-mudahan dengan adanya hukuman berat ini menimbulkan efek jera kepada masyarakat dan efek gentar kepada masyarakat serta pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan lagi. Oke, jadi dari PPA sendiri menyambut baik Perpu ini ya Pak ya. Tapi apakah ini cukup untuk melakukan perlindungan anak? Upaya untuk memberikan perlindungan anak kan bukan hanya sebenarnya memberikan penindakan kepada pelaku, tetapi juga ada upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kementerian PPPA. Bahkan ke depan kita lebih mengupayakan pencegahannya supaya nanti masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kita dorong, supaya keluarga juga, supaya kita dorong mereka bisa melakukan upaya-upaya terbaik untuk memberikan perlindungan anak dari kekerasan seperti itu, Mbak. Oke, upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian PPA khususnya untuk mengawal implementasi dari Perpu ini? Ya, tentu setelah undang-undang ini, Perpu ini jadi, maka tentunya kita akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang menurut hemat kami banyak terjadi kekerasan seksual. Kita akan mensosialisasikan undang-undang ini, mengadvokasikan Perpu ini kepada mereka supaya dia tahu tentang undang-undang Perpu ini. Kemudian juga kita harapkan juga ada efek jerah. Dan yang kedua juga yang akan kita lakukan adalah kita ingin melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum supaya kalau ada kasus-kasus ini memang supaya diberikan penindakan yang lebih tegas lagi supaya menimbulkan efek jerah, ya. Di samping juga nanti kita akan melakukan memfasilitasi daerah untuk menyusun perda-perda tentang perlindungan anak dari kekerasan supaya nanti juga di daerah punya kebijakan-kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan. Itu yang kita mau upayakan ke depan setelah Perpu ini jadi. Dan tentunya juga kita juga bekerjasama dengan kementerian lembaga, kita akan memfasilitasi kemungkinan penyusunan PP tentang pelaksanaan daripada Perpu Kebiri ini, yang nanti akan pelaksanaannya itu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah berupa pelaksanaan Kebiri dan tindakan dan hukuman Kebiri itu tadi. Dan kemudian juga pakai identitas dari pelaku itu kan akan diatur dalam peraturan pelaksanaan PP-nya. Nanti kita akan fasilitasi. Saya ke Ibu Putu, dari KPAI bagaimana melihatnya? Ini sudah setuju dengan Perpu ini? Sudah paripurnakah untuk mengentaskan kekejaman seksual khususnya terhadap anak atau masih ada beberapa catatan lain? Ya, KPAI memang yang paling mendorong ya sejak 2015 yang lalu, sejak kita expose kasus-kasus kekerasan seksual, mulai dari kasus yang di Bali, yang di Tangerang dan lain sebagainya, dan kita memang menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan cepat. Nah, saat itulah kemudian isu untuk membuat Perpu terkait pemberatan hukuman ini dilakukan. Namun kemudian sempat turun, lalu kemudian kita push lagi, ya akhirnya hari ini kita bisa melihat bagaimana bentuk Perpu tersebut, yang memang tentu saja ini menjadi suatu tindakan yang eksepsional ya, karena memang kejahatan terhadap anak itu juga kejahatan yang berbeda, tidak seperti kejahatan umum lainnya. Apalagi kasus-kasus pemerkosaan, sampai kemudian beberapa kasus terakhir itu sampai pembunuhan dan lain sebagainya. Tidak hanya perorangan, pelakunya juga mulai lebih dari satu orang. Nah, artinya kan kondisi ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak dilakukan upaya-upaya dalam bentuk penegakan hukum. Ya, artinya pencegahan berjalan, tapi ternyata mungkin pencegahannya tidak optimal, sehingga kemudian banyak kasus-kasus yang seperti itu. Pada saat pencegahan tidak optimal, alternatif lain adalah penegakan hukum yang maksimal bagi pelaku, sehingga ya tadi ini menjadi efek jera dan merupakan bentuk dari keterbatasan. Artinya tidak semua orang bisa melampaui batas-batas batas-batas kemanusiaan tersebut. Nah, beberapa kasus anak itu kan sudah melampaui dari batas-batas kemanusiaan. Jadi saya pikir wajar kalau kemudian ini menjadi alternatif ruang bagi penegakan hukum, sehingga penyidik, jaksa sampai hakim itu mempunyai
payung hukum untuk memberikan efek atau hukuman yang maksimal tadi. Jadi artinya selama ini memang dalam perubahan undang-undang mulai dari Undang-Undang 23 sampai Undang-Undang 35 itu kan mentok di 5 tahun minimal, 15 tahun maksimal kan begitu. Tapi tidak ada tambahan yang lain. Dengan adanya Perpu ini maka adanya hukuman pidana pokok berupa hukuman mati dan seumur hidup, kemudian juga ditambah dengan tindakan serta hukuman tambahan serta pemberatan, saya pikir ini sebagai suatu solusi yang luar biasa bagi penegakan hukum terhadap korban-korban kekerasan seksual terhadap anak. Gitu. Baik, Ibu Putu dan Pak Hasan, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.